Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Rohani, guru penggerak angkatan 9 dari SMP Hang Tuah 1 Surabaya. Kali ini saya akan melakukan persiapan untuk supervisi klinik, di mana ada 3 kegiatan yang harus saya lakukan, yaitu pra-observasi, observasi di kelas, dan pasca observasi. Kali ini saya akan melakukan kegiatan tersebut bersama teman hebat saya yang bernama Ibu Ike Maharani, guru mata pelajaran IPA. Dan kali ini saya melakukan kegiatan pra-observasi. Selamat pagi Bu Ike. Selamat pagi Bu Ina. Bagaimana kabarnya Bu Ike? Alhamdulillah sehat Bu Ina. Ya, alhamdulillah. Begini Bu Ike, saya akan melakukan supervisi di kelas. Bagaimana Bu Ike, sudah siap? Siap Bu Ina. Nah, Bu Ike, ini dalam supervisi kelas kita ada 3 kegiatan ya yang sudah saya sebutkan. Nah, kali ini saya akan melakukan pra-observasi. Sudah siap dengan pertanyaan saya? Siap Bu Ina. Oh ya Bu Ike, apa yang diinginkan Bu Ike dengan tujuan adanya supervisi ini Bu Ike? Saya inginnya kita bisa bertukar pengalaman, bertukar pikiran, supaya saya bisa menjadi guru hebat seperti Bu Ina. Terima kasih Bu Ike. Nah Bu Ike, dalam pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan nih yang harus saya lontarkan Bu Ike. Silakan Bu Ina. Ya, Bu Ike, dalam pembelajaran pastikan yang dilontarkan pertama kali kepada siswa itu adalah tujuan pembelajaran. Kali ini Bu Ike mau ngajar di kelas berapa ini? Saya akan mengajar di kelas 8 Bu Ina. Dengan materi apa ini Bu Ike? Materi pembuatan model pembelajaran organ pernapasan pada manusia. Nah, kalau boleh tahu nih tujuan pembelajarannya apa Bu Ike? Tujuannya adalah pembuatan alat teknologi sederhana atau pembuatan model organ pernapasan pada manusia Bu Ina. Oke, nah di situ Bu Ike pasti punya keinginan bagaimana area pengembangan yang akan diberikan kepada siswa ketika pembelajaran di kelas. Ada 2 ya Bu Ina, ada area pengembangan secara ilmu pengetahuan dan secara keterampilan. Saya inginnya kalau secara pengetahuan, anak-anak bisa menjelaskan bagaimana cara pembuatan alat teknologi secara sederhana, dan itu mereka bisa membuat replika alat pernapasan pada manusia. Sedangkan keterampilannya, siswa dapat mempraktekkan secara langsung, mereka dapat proses ketika mereka bernafas seperti apa, dan ketika mereka mengeluarkan udara pada sistem pernapasan manusia. Oke Bu Ike, ya bagus sekali area pengembangan yang diinginkan diharapkan oleh Bu Ike ya. Nah sekarang kalau boleh tahu ini strategi apa nih yang mau dipakai Bu Ike dalam mengembangkan area yang dikembangkan Bu Ike nanti? Nanti saya akan mengajak anak-anak untuk berkelompok Bu Ina. Ya. Jadi berkelompok bisa 5 atau 6 orang anak, dan kita di situ nanti akan menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan jalan diskusi. Jadi mereka maju nanti berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok, baru nanti ada yang presentasi gitu. Oke, baiklah Bu Ike. Wah, ternyata sangat ingin saya sekali ke tempatnya Bu Ike nih untuk supervisi. Kira-kira kapan ya Bu Ike untuk saya bisa melakukan supervisi di kelasnya Bu Ike? Hari Jumat mungkin Bu Ina bisa? Jumat minggu depan ya? Ya, Bu Ina. Ya. Saya tunggu ya Bu Ike kesiapan Bu Ike dalam supervisi di kelas, yaitu Pak observasi ya Bu Ike. Iya Bu Ina. Ya, saya tunggu. Terima kasih Bu Ike atas kesediaannya untuk saya observasi supervisi. Bu Ina, terima kasih, sukses selalu buat Bu Ina. Ya. Demikian pembicaraan saya dengan rekan hebat saya terkait dengan pra-observasi supervisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan Jumat di kelas 8C. Ya, 8C. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Anak-anak, hari ini saya diajak Bu Ike ke sini.
Nah, kalian bertanya nggak kenapa gitu ya? Nah, di sini Bu Ina akan melakukan supervisi kegiatan pembelajarannya Bu Ike di kelas 8C sesuai kesepakatan ya Bu Ike. Nah, kalian nggak usah tegang, nggak usah khawatir. Kenapa? Lakukan aja seperti pembelajaran seperti biasa. Nah, Bu Ina di sini melakukan supervisi akademik, yaitu merupakan serangkaian dari observasi, ya. Bisa dilaksanakan hari ini? Bisa. Terima kasih Bu Ike. Saya duduk di mana nih Bu Ike? Oh, kabinnya di belakang nih. Oke. Saya Bu. Oke, monggo. Sini ya. Baiklah Nana, seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa seperti biasanya. Siapa yang mau berdoa? Saya Bu. Oke, Mbak Dia. Hai teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Dia. Anak-anak, bagaimana perasaanmu hari ini? Baik. Ada yang senang, ada yang sedih. Oke, saya akan memberikan stick note ini atau kertas ini untuk kalian tuliskan siapa yang sedih, siapa yang gembira atau senang, ya, sesuai dengan perasaan hati masing-masing. Oke? Kalau sudah terima, silakan ditulis perasaan hatimu dan dituliskan di papan tulis, ditempelkan di papan tulis ya. Oke, silakan ditulis. Langsung, Raffi, Asma, Jasmine. Ayo, silakan ditempel. Oke, Mama. Perasaan hari ini sedih karena uang saku, uang sakunya sedikit. Ayo Rizky, ayo cepat. Yang lain? Terus siapa lagi? Sedih. Oh, banyak yang sedih ya? Oke. Uang saku sedikit ditambah bulan depan. Oke. Senang karena hari ini bertemu dengan teman-teman. Oke, itu perasaan hati kalian yang sedih, yang uangnya sedikit, moga-moga orang tua memberikan rezeki yang banyak. Ya, uang sedikit supaya lebih bersemangat lagi. Ayo kita sekarang menyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Kamu berdiri. Siapa yang mau memimpin? Oke, Mbak Mama. Jadi semua ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Terima kasih Mbak Mama. Silakan duduk kembali. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Oke, bagaimana setelah menyanyi tadi? Sudah semangat? Sudah semangat.
biar lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita melakukan tepuk semangat? Masih ingat kan? Oke, tepuk semangat. Oke, sudah bersemangat lagi. Oh iya, lupa tadi. Gitu ya. Oke, semangat. Biar lebih bersemangat lagi. Bukunya sudah disiapkan semua. Hari ini kita akan membahas materi apa? Sesuai dengan yang saya tugaskan minggu kemarin. Sistem pernapasan pada manusia. Bukunya sudah disiapkan. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk. Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat, tidak ada yang tidak masuk ya. Oke, bukunya sudah disiapkan. Sistem pernafasan pada manusia. Saya ulangi seperti minggu kemarin. Oke, tujuan pembelajaran pada sistem pernafasan adalah yang pertama, mengidentifikasi organ penyusun sistem pernafasan pada manusia. Yang kedua, membandingkan proses inspirasi dan ekspirasi pada proses pernafasan. Yang ketiga, mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan. Yang keempat, nanti menghitung frekuensi nafas orang normal. Yang kelima, mengukur udara pernafasan dan kapasitas vital paru-paru. Dan yang terakhir adalah melakukan pernafasan. Oke, tugas di minggu yang kemarin, Ibu sudah bagi kelompok kan? Oke, ada kelompok apa saja? Ada berapa kelompok? Oke, 3 kelompok, yaitu apa? Kinestetik, auditorial. Oke, sudah? Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, pilih. Terus yang berikutnya, sudah duduk di sudah disiapkan juga alat dan bahannya. Apa saja kemarin yang sudah Ibu suruh bawa? Botol, oke. Isolasi, terus karet. Oke, semuanya ya. Sama apa tadi ini? Plastisin. Sudah dikerjakan semua? Oke, silakan disiapkan per kelompoknya ya. Silakan dikeluarkan. Oke, tadi Ibu sudah menyebutkan alat dan bahan yang kalian bawa kemarin. Terus dibagi kelompoknya sudah. Kemarin yang materi sudah saya share di grup kan? Di mana? Di YouTube ya. Yang kelompok apa kemarin? Kinestetik. Terus yang PPT kelompok apa? Sudah dapat semua? Auditorial. Terus yang visual nanti Ibu akan membagikan LKPD ya di kelompok yang visual saja. Oke? Oke. Sekarang silakan didiskusikan dengan teman satu kelompok yang kamu membuat alat sistem pernafasan pada manusia. Silakan dikerjakan dalam tempat satu kelompok. Yang kinestetik, auditorial silakan. Anak-anak, sebelum kalian berkelompok, saya lihat tadi di perasaan hatimu tadi kok banyak yang sedih. Ya, sedih karena uang satunya sedikit, karena sakit. Sekarang saya akan merefleksi kalian dengan sikap sempurna, duduk tegak. Oke, lakukan sesuai dengan yang Ibu instruksikan ya. Oke. Kalian duduk sempurna, sikap tegak. Oke,
Oke, tangan di atas paha. Lihat Gwike mencontohkan. Oke, tarik nafas 3 kali, hembuskan. Tarik nafas 3 kali, hembuskan, gitu ya. Biar tenang, mata kalian rileks, hatinya bahagia, supaya apa yang saya ajarkan nanti bisa langsung masuk ke otak kalian. Oke, siap? Tangan diletakkan di atas paha. Oke, 1, 2, 3. Tarik nafas yang pertama. Hembuskan. Tarik nafas yang kedua. Hembuskan. Yang ketiga. Hembuskan. Oke. Oke, bagaimana perasaannya? Lebih baik kan? Lebih baik ya? Udah, tidak usah dipikir apa yang tadi kalian rasakan waktu berangkat sekolah. Yang penting kita selalu senang, bahagia. Oke? Oke, sekarang kalian duduk berkelompok dengan temannya. Kerjakan sesuai yang apa saya terangkan kemarin, dan saya bagikan AKBD ya nak ya. Oke, silakan duduk dalam satu kelompok. Dibalik kursinya boleh. Satu, tiga. Oke, baiklah Nana, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi. Siapa yang mau maju presentasi? Kok mana dulu yang maju? Oke, kelompok visual dulu ya. Silakan nak. Yang lain tolong disimak ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan ke kelompok visual ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu membuat model alat pernafasan pada manusia. Saya Elvira Maisha Syajanto, absen 3 dari kelas 8C. Saya Tristan Ferrando dari kelas 8C. Saya Muhammad Rafa Maulana Rizky, absen 20 dari kelas 8C. Saya Eka Rizani Karasi, nomor absen 17 dari kelas 8C. Saya Patria Akila dari kelas 8C, nomor absen 14. Tujuan kami membuat alat sistem pernafasan manusia adalah agar kita dapat mengetahui bagaimana organ dalam tubuh kita bernafas dan menambah pengetahuan organ tubuh manusia bagian dalam, serta dapat menjelaskan bagaimana kerjanya paru-paru. Alat dan bahan: satu botol minum plastik berukuran 1500 ml, 2 satu plastisir, 3 2 balon kecil, 4 satu balon besar, 5 gunting, 6 sedotan atau pipet, 7 karet gelang, 8 solasi. Cara pembuatan: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Siapkan botol aqua ukuran 1,5 liter, lalu potong botol aqua setengah dari ukuran aslinya. Bagian ini sebagai rongga dada. 3. Siapkan 6 sedotan dan bagi menjadi 2 bagian, lalu gabungkan dengan solasi atau solatif. Bagian ini sebagai trakea. 4. Siapkan 2 balon kecil dan sedotan yang sudah digabung menggunakan solatif. Berikan 2 balon kecil pada ujung sedotan. Bagian ini sebagai paru-paru.
5. Beri karet di ujung balon ukuran kecil yang sudah digabungkan dengan sedotan tadi. Karet berfungsi untuk mengikat balon agar tidak lepas. 6. Masukkan sedotan dan balon yang sudah kita gabungkan tadi ke dalam botol aqua yang sudah kita potong. 7. Beri plastisin atau malam. Plastisin ini digunakan untuk menempelkan sedotan pada botol agar udara tidak masuk ke dalam botol. Bagian ini dibuat sebagai trakea. 8. Pasangkan balon ukuran besar ke bagian bawah botol. Balon ini sebagai diafragma. 9. Coba tarik balon ukuran besar yang berada di bawah botol. Jika balon ukuran kecil mengembang, tandanya praktik hasil sistem pernapasan berhasil. Namun jika balon ukuran kecil tidak mengembang, tandanya hasil praktik sistem pernapasan tidak berhasil. Kesimpulan, dalam percobaan menggunakan botol dan balon untuk menjelaskan sistem pernapasan kali ini, ditemukan bahwa paru-paru mengalami ekspansi ketika udara dihirup, sementara pada saat mengeluarkan udara, paru-paru mengalami kontraksi. Proses ini dapat diamati dengan jelas melalui perubahan volume balon yang terhubung ke botol. Misalnya, ketika balon ditarik, tampaknya mengembang, mencerminkan masuknya udara dari luar ke dalam botol. Ini disebabkan oleh penurunan tekanan udara di dalam botol, memungkinkan udara dari luar yang memiliki tekanan lebih tinggi untuk mengisi ruang kosong. Analoginya, dengan mekanisme inspirasi pada manusia, di mana penurunan tekanan di dalam paru-paru memungkinkan masuknya udara dari lingkungan sekitar. Sebaliknya, ketika balon dikembalikan ke bentuk semula, terlihat bahwa balon mengempis. Percobaan ini memberikan ilustrasi visual yang jelas tentang bagaimana tekanan udara berubah dalam proses pernapasan, memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan mekanisme dasar sistem pernapasan. Sekian presentasi dari kelompok visual 1. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain. Oke, silakan. Apa tujuan pembuatan model organ pernapasan pada manusia? Oke, tujuan kamu buat ini apa, Nak? agar kita dapat mengetahui bagaimana organ dalam tubuh kita bernapas dan menambah pengetahuan organ tubuh manusia bagian dalam, serta dapat menjelaskan bagaimana kerjanya paru-paru. Hebat, luar biasa. Bagaimana cara kerja paru-paru? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Cukup sekian. Terima kasih anak-anak hebatku. Silakan duduk kembali. Oke, Bapak siapa lagi yang mau maju presentasikan? Ya, kelompoknya siapa? Bagus. Kelompok auditori ya. Oke, silakan. Oke, silakan kelompoknya. Akan kita akan oke, sudah siap? Oke, silakan 1, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori 2 akan mempresentasikan peta konsep IPA kami yang berjudul Sistem Pernafasan pada Manusia yang terletak pada bab 5. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri satu-satu. Perkenalkan, nama saya Raka Radian Putra, nomor absen 26 dari kelas 8C. Saya Aswadila, nomor absen 8 dari kelas 8C. Saya Adrian, Sasa Sagial Maher, absen 1 dari 8C. Saya Jasmine Risa Mata, nomor absen 12 dari kelas 8C. Saya Bayu Bintang Saputra, kelas 8C, nomor absen 9. Organ pernapasan terdiri dari hidung yang berfungsi untuk menghirup udara. Yang kedua, saluran pernapasan berfungsi untuk mengalirkan udara dari hidung ke paru-paru.
Saluran pernafasan terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Organ pernafasan yang ketiga adalah paru-paru. Fungsinya adalah menyerap oksigen untuk mencukupi kebutuhan tubuh dan menyaring karbon dioksida agar tidak meracuni sel-sel pada tubuh. Bernafas meliputi dua fase, yaitu satu, ekspirasi, proses mengeluarkan udara dari paru-paru. Dua, inspirasi, proses memasukkan udara dari paru-paru. Volume udara pernapasan. 1. Volume udara residu sebanyak 1,2 liter. 2. Volume udara pernapasan sebanyak 0,5 liter. 3. Volume paru-paru sebanyak 6 liter. 4. Volume kapasitas vital sebanyak 4,8 liter. Kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. 1. TBC. 2. Pneumonia. 3. Bronkitis. 4. Asma. 5. Emfisema. 6. Kanker paru-paru. Selesai presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Oke. Apa saja yang termasuk organ pernafasan pada manusia? Organ pernapasan pada manusia itu menurut kalian apa saja? Ya, silakan. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Sudah jelas dari formula ini? Jelas. Oke, tepuk tangan untuk program guru. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, ucap silakan duduk. Kelompok yang terakhir, kelompoknya kinestetik ya? Siapa yang kelompok kinestetik silakan? Saya. Sudah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Nur Amahdi dari kelas 8C, absen 23. Perkenalkan, nama saya Ali Putra Wardana dari kelas 8C nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dari kelas 8C nomor absen 19. Perkenalkan, saya Samuel Baitul Akbar nomor absen 31 dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ramadhani, absen 33 dari kelompok 1. Di sini kita akan mempresentasikan sistem pernafasan manusia. Tujuan pembuatannya, siswa mampu membuat model alat pernafasan manusia, kemudian mensimulasikan proses inspirasi dan ekspirasi. Siswa juga mampu membuat model alat pernafasan manusia dan memahami bagaimana proses paru-paru manusia saat bernafas dan dapat menambah kreativitas siswa. Bahan-bahan: 1. Botol besar. 2. Kresek. 3. Selotip besar. 4. Karet. 5. Plastisin. 6. Balon ukuran sedang. 7. Gunting. 8. jedoran. Cara kerja pembuatannya: 1. Kumpulkan bahan-bahan yang sudah disediakan. 2. Siapkan 6 sedotan lalu dibagi 2. 3. Setelah dibagi 2, gabungkan keduanya lalu rekatkan dengan solasi di bagian tengah dan bagian atas. 4. Masukkan 2 balon kecil ke ujung kedua sedotan lalu rekatkan dengan solasi. 5. Ukur 2 inci dari dasar botol aqua 1,5 liter dan potong bagian bawahnya. 6. Tutup bagian ujung botolnya menggunakan plastisir. 7. Potong balon besar dan pasangkan menutup dasar botol. Tambahkan karet ulang agar tidak lepas. Dari hasil praktikum ini yang dapat kami simpulkan adalah bahwa organ pernafasan manusia terdapat 2 reaksi ketika bernafas. Saat menghirup udara sedalam-dalamnya akan terlihat bahwa paru-paru menjadi mengembang atau yang disebut dengan inspirasi, proses udara yang masuk dalam paru-paru.
Jika mengeluarkan udara tersebut, akan terjadi hembusan udara pada paru-paru yang disebut dengan ekspirasi atau disebut proses udara yang keluar dari paru-paru. Ini tadi yang dihasilkan ya. Coba dipraktekkan. Jadi ketika udara masuk, paru-parunya oke, mengembang. Kalau udaranya keluar, paru-parunya oke. Kalian sudah paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, bacain apa? Bagaimana cara kerja paru-paru saat menghirup udara? Oke. Izin menjawab, paru-paru mengambil oksigen dari udara yang dihirup, kemudian melepaskan karbon dioksida saat kita menghembuskan nafas. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi ketika dia menghembuskan nafas, diulangi Mbak Nela. Ketika dia menghembuskan nafas, balon yang ada di dalam akan berkembang. Mengembang. Ya, Oke. ketika Dia menghembuskan nafas, dia akan mengempis. Oke, sip. Pintar, good job. Kelompok dan silakan. Sudah? Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, anak-anakku hebat. Pokoknya merah tadi ya. Oke, dari percobaan yang sudah kalian lakukan tadi, Ibu mau bertanya, sistem pernafasan pada manusia tadi sudah merefleksi ya dari praktek tadi. Sistem pernafasan pada manusia tadi terdiri dari apa saja? Apa? keempat dimulai. Oke. Anak-anak, setelah kita bersama-sama menyimpulkan kegiatan tadi, Ibu akan memberikan post test yang harus kalian kerjakan kurang dari 10 menit ya. Oke, silakan kerjakan post test ini supaya saya tahu kamu yang paham yang mana, yang tidak paham yang mana. Oke, 10 menit. Oke anak-anak, karena waktunya sudah 10 menit ini, kalian kumpulkan poster yang sudah saya bagikan tadi. Sudah. Oke, terima kasih anak-anak hebatku. Sudah semua dikumpulkan? Sudah. Saya akan melakukan penilaian ya nanti. Kalau nilainya kurang, saya akan melakukan remedi. Kalau nilainya nanti sudah bagus semua, saya akan melakukan pengayaan. Oke? Terus tugas untuk minggu depan, tolong dikerjakan bab 5 halaman 107 ya. 107 dan 108. Langsung di buku paketnya sudah boleh ya. Oke, perasaanmu hari ini bagaimana belajar dengan saya? Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Oke, semoga kalian tahu bagaimana cara kerja paru-paruku selama ini. Paling tidak sudah ada gambaran ya. Ini alat sederhana yang kita praktekkan hari ini. Semoga lebih pintar lagi di kemudian hari ya. Oke, biar lebih masuk kotak kalian, jangan lupa berdoa. Oke, siapa yang mau berdoa? Tadi ya lagi. Oke, silakan.
Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak hebatku. Pembelajaran hari ini sungguh sangat menyenangkan dan luar biasa. Jangan lupa untuk minggu depan dikerjakan tugas yang sudah saya berikan tadi ya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kita semuanya. Hebat sekali ya. Anak-anak hebatnya Bu Ina dan Bu Ike, ternyata kalian luar biasa. Termasuk Bu Ike ini sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Ike. Gak deg-deg ya tadi ya, walaupun ada Bu Ina ya. Terima kasih Bu Ike. Saya akan meneruskan kerjaan saya. Saya terima kasih ya. Dan nanti kita ketemu lagi. Pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ike. Salam Bina. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Bina. Bina gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Ike, kita melanjutkan perjalanan kita ya. Setelah praobservasi, kemudian saya melakukan observasi di kelas. Nah ini saatnya saya melakukan pasca observasi. Bagaimana keadaan Bu Ike setelah saya observasi? Awalnya saya tegang ya Bu. Kan jarang kami saya terutama di supervisi di tengah pembelajaran. Tapi alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan lancar dan ada masukan dari Bu Ina ya. Iya Bu Ike. Apa sih tujuannya Bu Ike itu untuk observasi ini? Kemarin supaya saya tahu cara mengajar saya bagaimana, kondisinya gitu ya. Kemarin setelah saya observasi, bagaimana area pengembangan yang dilakukan di kelas sama Bu Ike itu sama anak-anak itu? Saya mengharapkan anak-anak itu bisa lebih kreatif ya, lebih kreatif lagi, inovatif lagi dalam menciptakan kemarin alat pernafasan pada manusia. Jadi mereka lebih inovatif lagi gitu. Saya kemarin lihat anak-anak itu antusias ya Bu Ike ya, gitu. Terus strateginya apa ini Bu Ike yang Bu Ike kembangkan di kelas kemarin itu sehingga kelasnya itu begitu antusias Bu Ike? Kemarin saya membagi anak-anak menjadi 3 kelompok ya Bu Ina, yaitu kinestetiknya 2 kelompok, visualnya 2 kelompok, dan auditorialnya 2 kelompok. Oh gitu ya. Satu kelas ini. Terus untuk mencapai hasil yang maksimal yang dilakukan Bu Ike apa terhadap anak-anak kemarin sehingga anak-anak itu bisa sekreatif itu Bu Ike? Kemarin anak-anak itu belajarnya tadi berdasarkan gaya belajar ya Bina, sudah saya sebutkan tadi, dan mereka tetap berdiskusi dengan teman-temannya dan kelompok. Berarti mereka berkolaborasi ya Bu Ike. Gitu. Terus yang diharapkan apa ini Bu Ike dari proses pembelajaran kemarin itu Bu Ike? Saya mengharapkan tadi sudah saya sebutkan mereka lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi supaya di tengah waktu pembelajaran juga tidak membosankan. Jadi berpusat pada anak juga. Jadi saya mengharapkan ada inovatif lagi dari mereka. Ya. Terus manfaatnya apa ini Bu Ike anak-anak dalam pembelajaran kemarin itu apa manfaatnya? Diajari apa Bu Ike kemarin? Kemarin saya membuat alat sederhana dari botol, dari balon gitu. Jadi sistem pernapasan juga mereka ekspresi itu bernafas itu seperti apa dan mengeluarkan
oksigen itu seperti apa. Jadi mereka tidak cuma bayangan saja, jadi langsung penerapannya di waktu percobaan. Iya. Berarti anak-anak kemarin melakukan presentasi ya? Iya, ada presentasinya juga. Terus mereka berkolaborasi lagi. Kemudian juga tanya jawab kemarin. Ya. Terus gini Bu itu dari proses pembelajaran Bu tentunya itu kan akan merefleksi kegiatannya Bu Ike ya. Terus kemudian Bu itu kan juga ingin melakukan setelah itu tindak lanjutnya seperti apa yang diinginkan Bu Ike itu? Tindak lanjutnya jadi anak-anak yang sudah mencapai hasil yang memuaskan, mereka bisa jadi tutor sebaya gitu. Buat teman-temannya yang hasilnya kurang memuaskan, kurang baik menurut saya gitu. Jadi bisa ngajari teman-temannya, bisa agar mereka juga bisa kreatif, lebih kreatif lagi, lebih baik lagi. Iya. Berarti yang diharapkan Bu Ike itu supaya anak seperti apa Bu Ike, penerapan dalam kehidupan sehari gimana untuk yang praktek itu kemarin itu? Kok kelihatan asik itu Bu Ike? Biasa mereka cuma membayangkan gitu loh, jadi langsung prosesnya itu seperti ini. Ketika saya inspirasi menarik nafas seperti ini, jadi nggak cuma bayangan saja, jadi langsung tahu alat paru-paru pernafasan itu seperti ini, terus efeknya juga seperti apa kalau mereka kemarin dikaitkan dengan rokok juga, dikaitkan di rokok juga. Kalau yang rokok Ya, Bu Ike. iya benar. Terus bagaimana mengatasi anak yang kurang bisa ini Bu Ike? Kemarin saya buat ada remedial gitu ya, jadi mereka yang kurang bisa atau kurang paham akan saya remedial dan didampingi sama teman-temannya yang kami sebaya. Kedepannya nanti anak-anak yang sudah sudah mampu dan mereka paham mengajari teman-temannya itu supaya. Oke Bu Ike, terima kasih. Kalau boleh tahu nih, kesimpulan dari coach yang kita lakukan ini apa Bu Ike? Jadi kesimpulannya saya lebih paham lagi Bina tentang gaya belajar anak. Saya lebih bisa, anak-anak juga bisa berkonsentrasi, bisa berkoordinasi dengan teman-temannya. Terus terima kasih banyak Bina sudah memberikan masukan tentang gaya belajar anak-anak kemarin. Terima kasih sudah ke kelas saya, membimbing saya kemarin. Jangan bosan-bosan juga. Sudah merasa enakan belajarnya kemarin dengan anak-anak setelah saya coach ini? Sudah bilang, mungkin saya nanti kalau ada yang saya tanyakan, saya akan belajar lagi lebih ke bimbingan lagi mau bimbingannya supaya saya bisa lebih lagi. Bu Ike, terima kasih atas waktunya, atas observasi. Kan kita ada kegiatan yang lainnya masuk di kelas. Terima kasih. Semoga kedepannya pembelajaran yang kita lakukan berpihak pada murid yang pikir dan murid yang menginspirasi, mengeksplor dirinya. Iya. Terima kasih Bu Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.